baik. Saya pertama bahwa sampai saat ini kita belum pernah dihubungi oleh keluarga untuk memintakan jasa daripada almarhumah sampai sekarang. Baik itu lisan atau tertulis. Dan karena ini COVID dan ini penanganan administrasi pemerintahan itu ada regulasi, ada standarnya. Jadi Bapak Tefak, Bapak informasi Bapak dekat dengan pinggir jalan waktu ada yang datang dan curi jenazah ini. Nah, menurut Bapak itu ada berapa oto yang masuk ke sini? 3 oto Bapak. Nah, 3 oto, tipenya kermana? Kalau 2 oto kecil 2 hitam semua. Nah, oto trek kuning semua. Nah, oto trek ini ada tulisan apa? Di depan kaca itu Indosari. Indosari. Ini jadi dorang tidak lihat Bapak, kok dorang lihat Bapak? Dorang lihat Pak, lihat saya tetapi tidak tegur Pak. Oh, tidak tegur Bapak. Jadi saat itu hujan? Hujan Bapak. Oh baik. Bapak tahu hari apa tuh? Hari Rabu atau hari apa? Itu pas hari Rabu Bapak. Hari Rabu pagi hampir siang. Rabu pagi hampir siang Pak. Berarti itu hari Kamis atau neon tino Bapak. Hari Rabu. Tamno nanti. Iya. Masuk hari Rabu. Jadi tidak ada tegur sapa. Habis itu berapa lama orang keluar kembali? Langsung oto putar, oto trek langsung putar di pohon kasuari, langsung mereka keluar Bapak. Kamis pagi, Rabu ke Kamis pagi. Tidak, Rabu pagi. Rabu Pagi hampir siang. Oh, Rabu hampir siang. Ya. Ya kira-kira jam berapa Bapak? Sekitar jam 4 Bapak. Bapak ada kenal orang kok soalnya? Saya tidak kenal Bapak. Semua kaca tertutup jadi saya tidak kenal. Oh, tidak mau tegur sama saya juga Bapak. Oh, tidak tegur Bapak. Ya. Jadi Bapak, ini karena sudah heboh bahwa ini jenazah ada di sini. Siap. Ternyata jenazah ini sudah tidak ada. Nah, kita pastikan itu hari ini kita datang ke sini untuk kita pastikan. Nah, orang bilang ketua gugus yang tidak ada perhatian, tidak pernah datang. Padahal saya datang dengan Pak Kejari. Baru kita datang dengan Pak Kejari di sini. Siap. Nah, jadi baik. Ini informasi ini setelah beredar masih di mana di media sosial. Ada beberapa teman yang kontak sama saya. Tanya sama saya bilang masa skop untuk kubur jenazah saja tidak bisa. Dan ada yang lebih detail lagi, mereka tanya saya, loh kok uangnya berapa sih? Kok Pak Bupati sudah tidak bisa kasih skop untuk kubur jenazah? Nah, bertolak dari itu, saya minta teman-teman untuk cek di lapangan. Ternyata lapangan waktu teman-teman datang saya mulai hari Jumat 1, hari ini hari Minggu, ternyata kubur itu sudah tidak seperti yang semula, sudah tidak rapi lagi. Nah, sudah tidak rapi lagi. Kita mencurigai bahwa ada yang mungkin membongkar dan mencuri jenazah ini. Nah, ternyata dugaan kita betul dan setelah kami cek dengan alat berat kami sudah gali, ternyata sudah tidak ada jenazah lagi di dalam. Dan jenazah ini dalam tanda petik dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang tidak mendukung untuk penanganan COVID ini. Sehingga nanti saya akan minta TNI Polri untuk segera diproses hukum karena meresahkan. Dan ini pandemi COVID dan seluruh dunia orang mengakui ini pandemi ini. Dan karena pandemi maka itu diatur oleh pemerintah. Jadi tidak ada pemerintah yang meng-covidkan orang. Karena orang COVID ini negara keluar uang banyak, uang negara keluar dan ujung-ujungnya rakyat yang dikorbankan dalam pelayanan. Sehingga kalau orang bilang ada orang bahwa kita covidkan orang, tidak benar itu. Dan ini uang rakyat yang dikeluarkan untuk pemakaman dan proses kalau misalnya dia COVID. Nah, jadi kira begitu. Dan tolong kepada masyarakat, kepada siapa saja yang mungkin nonton video ini atau nonton FB ini, tolong kita diinformasikan kira-kira jenazah ini dibawa ke mana dan di mana, sehingga nanti pemerintah segera kita bertindak. Dari tim gugus kita akan turun ke lapangan, turun ke tim untuk tracking orang-orang yang kemarin bawa peti sepanjang jalan di mana, yang supir dan lain sebagainya untuk di tracking, dicek sehingga virus ini tidak menyebar. Tetapi saya akan minta untuk digeser ke hukum karena ini tidak baik, tidak mendidik ini. Tidak mendidik, apalagi orang-orang yang kita anggap cukup mengerti. Kesannya bahwa anak dari orang tua yang meninggal ini adalah oknum anggota DPRD Provinsi NTT. Kira-kira respon Pak Bupati seperti apa? Jadi kita kedepankan asas praduga tak bersalah.
asas praduga tak bersalah. Dan besok kita akan surati keluarga bahwa jasad daripada keluarga mama atau saudara atau istri, oma, saudara bahwa telah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita informasikan ke sana dan kita lihat reaksi daripada keluarga seperti apa. Dan kalau memang betul keluarga yang ambil ini, ya keluarga harus bertanggung jawab. Keluarga harus bertanggung jawab. Tapi sementara kita dalam tanda petik asas praduga tak bersalah. Karena memang kita tidak tahu siapa yang ambil dan jam berapa, kapan tidak tahu. Nah, memang ada informasi tadi dari orang tua, ada satu keluarga di sini bahwa jenazah itu diambil hampir siang, ada 3 kendaraan, ada 2 kendaraan, ada 1 truk dan 2 mobil kecil. 2 mobil kecil. Tapi kita asas praduga tak bersalah lah. Dan saya kalau apa yang diangkat oleh teman-teman pers, teman-teman wartawan bahwa ada oknum DPR provinsi, saya abaikan itu. Karena saya anggap bahwa mereka orang mengerti. Mereka orang mengerti, tidak mungkin gegabah untuk bertindak seperti ini. Karena ini pandemi COVID dan ini pemerintah juga tahu. Dan kalau misalnya ini pun seandainya ini terjadi, ini kan DPR provinsi juga turut serta untuk pembahasan anggaran untuk penanganan COVID, apalagi kami di kabupaten. Jadi saya asas praduga tak bersalah. Asas praduga bersalah, nanti biar polisi yang membuktikan itu. Ya, kemarin kan hasil konfirmasi dengan Pak Kapolres bahwa Pak Kapolres mengakui bahwa ada oknum anggota DPRD dan keluarga yang notabene meminta pihak kepolisian untuk memindahkan jenazah dari tempat ini, tapi pihak kepolisian juga tidak memberi izin seperti itu. Nah, jadi baik, saya pertama bahwa sampai saat ini kita belum pernah dihubungi oleh keluarga untuk memintakan jasad daripada almarhumah sampai sekarang, baik itu lisan atau tertulis. Dan karena ini COVID dan ini penanganan administrasi pemerintahan itu ada regulasi, ada standarnya. Jadi paling tidak administrasi secara tertulis diberikan kepada pemerintah daerah. Dan saya sebagai ketua tim gugus ini, kita tidak tahu sampai sekarang. Tidak tahu sampai sekarang bahwa ada keinginan daripada keluarga untuk memindahkan jasad daripada almarhum. Tapi saya sekali lagi bahwa asas praduga tak bersalah terhadap anak atau saudara keluarga yang mau memindahkan ini. Nanti biar polisi yang memproses ini sehingga tahu persis siapa yang berada di balik daripada ini semua. Tetapi saya juga akan minta sebagai ketua tim gugus COVID bahwa saya akan minta ini akan digeser ke hukum, diselesaikan secara hukum. Karena orang resah, masyarakat resah, rakyat TTS resah, dan yang apalagi yang YouTuber di mana-mana, apa yang Facebooker di mana-mana mengadili kita bahwa pemerintah daerah tidak kerja. Pemerintah di daerah ada tidak hanya ketua gugus, ada lagi bergeser kepada bupati yang tidak kerja. Padahal kita sudah optimal dan sudah beberapa program kegiatan yang harus kita laksanakan di sini. Nanti segera mungkin kita tindak lanjuti. Ya, terima kasih.